Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ketiga dari mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu manajemen fasilitas pendidikan. Nah, apa itu fasilitas pendidikan? Fasilitas pendidikan itu adalah segala sesuatu yang disediakan, digunakan untuk mendukung suatu kegiatan pokok. Dalam konteks pendidikan, kegiatan pokok dari proses pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, fasilitas pendidikan segala sesuatu yang disediakan guna mendukung kegiatan belajar mengajar. Kemudian, apa itu manajemen fasilitas pendidikan? Manajemen fasilitas pendidikan merupakan keseluruhan dari kegiatan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan yang digunakan untuk menunjang pendidikan yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Lebih luas, fasilitas dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang dapat memudahkan dan melancarkan suatu kegiatan ini dapat berupa benda maupun non-benda. Jadi, dalam hal ini, fasilitas dapat diartisamakan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Mengapa diperlukan? Karena fasilitas itu untuk menunjang pelaksanaan pendidikan agar supaya kegiatan atau proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, dengan adanya pengelolaan diharapkan fasilitas yang ada dapat memberikan manfaat yang tinggi serta ada aturan yang jelas sehingga pemanfaatannya itu tidak tumpang tindih. Fasilitas atau sarana itu dapat dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fisik, barang atau sarana dan prasarana. Yang kedua, uang. Yang ketiga, manusia. Dalam konteks pendidikan, manusia itu dimaksudkan adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sedangkan yang dimaksud fasilitas uang adalah segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat dari bekerjanya nilai uang. Sedangkan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana itu adalah segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang dapat dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan suatu kegiatan. Nah, fasilitas ini juga disebut dengan fasilitas material, contohnya kendaraan, alat tulis, peralatan komunikasi dan elektronik, kemudian perabot, kemudian
papan tulis, ruang kelas, perpustakaan, ruang praktek, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sarana atau fasilitas ini lebih diperluas lagi maknanya, bisa pemberian pinjaman kendaraan, kesempatan menggunakan waktu untuk berkreasi, itu juga bisa disebut sebagai fasilitas. Tetapi pada kesempatan ini yang dimaksud dengan fasilitas hanyalah fasilitas fisik atau sarana dan prasarana. Fasilitas uang serta manusia, dalam hal ini tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, akan kita diskusikan pada kesempatan atau pada subbab yang lain. Fasilitas uang itu kita akan bahas pada pokok bahasan manajemen pembiayaan atau keuangan. Sedangkan fasilitas manusia, dalam hal ini guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, akan kita bicarakan pada kesempatan manajemen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ada 3 pengertian yang biasanya dicampur adukkan dalam bahasan tentang sarana dan prasarana. Ketiga pengertian itu yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan. Ketiganya itu dicampur adukkan disebut dengan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan. Alat pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. Buku tulis, gambar-gambar, alat tulis menulis ataupun alat praktik, semuanya termasuk dalam lingkup pelajaran. Sedangkan alat peraga mempunyai arti yang lebih luas. Alat peraga itu semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan dari yang paling konkret sampai ke yang paling abstrak, yang dapat mempermudah pemberian pengetahuan kepada siswa. Dengan pengertian ini, maka alat pelajaran dapat termasuk dalam lingkup alat peraga. Tetapi tidak semua alat pelajaran itu merupakan alat peraga. Sedangkan media pendidikan mempunyai peranan lain. Media pendidikan itu sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan, tetapi dapat juga sebagai pengganti peranan guru. Bagaimana cara mengelola sarana atau fasilitas pendidikan? Pertama adalah menyusun daftar kebutuhan, kemudian pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, ini masuk pada golongan pelaksanaan. Sedangkan penyusunan daftar kebutuhan itu pada golongan perencanaan. Sedangkan pada proses evaluasi itu ada pengawasan dan penghapusan. Nah, apa itu pengadaan? Pengadaan itu kegiatan untuk menghadirkan perlengkapan pendidikan dalam rangka menunjang proses belajar
mengajar. Caranya bisa pembelian, bisa buat sendiri, bisa menerima hibah, penyewaan, atau pinjaman. Nah, pada tahap pertama dari manajemen fasilitas atau sarana, prasarana ataupun alat pelajaran adalah perencanaan yang sekaligus merupakan langkah awal dari pengadaan. Pengadaan alat pelajaran tidak semudah pengadaan meja kursi yang hanya mempertimbangkan selera dan dana yang tersedia. Untuk proses pengadaan alat pelajaran diperlukan pengadaan pertimbangan yang lebih banyak dan semuanya bersifat edukatif. Pertanyaannya adalah, kapan perencanaan alat pelajaran diadakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini perlu diklasifikasikan atas alat-alat yang murah harganya dan mudah didapat serta alat-alat yang mahal harganya. Walaupun demikian, karena perencanaan pengadaan alat ini menyangkut biaya, maka perencanaan tidak boleh dekat waktunya dengan waktu penggunaan alat tersebut. Oleh sebab itu, perencanaan dan pengadaan itu harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum alat itu akan digunakan. Karena dalam manajemen pembiayaan, prosedur pengajuan anggaran itu tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu, sehingga perencanaan pengadaan alat harus menyesuaikan. Nah, untuk mengadakan perencanaan tentang kebutuhan alat pelajaran, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Nah, kemudian dari analisis materi ini dapat didaftar alat atau media apa yang dibutuhkan. Nah, sebaiknya ini dilakukan oleh guru-guru bidang studi. Yang kedua, apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Kebutuhan lain dapat dipenuhi pada kesempatan yang lain. Kemudian yang ketiga, mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Alat yang sudah ada ini perlu dilihat kembali, lalu mengadakan reinventarisasi atau menginventarisasi ulang. Alat yang perlu diperbaiki atau diubah disendirikan untuk diserahkan kepada orang yang dapat memperbaiki. Nah, yang selanjutnya mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan, baik dengan reparasi atau modifikasi maupun tidak. Kelima, mencari dana. Ini bisa dilakukan jika dana itu belum ada. Nah, kegiatan ini adalah mengadakan tentang perencanaan bagaimana caranya memperoleh dana, baik dari dana rutin maupun non-rutin. Jika suatu sekolah sudah mengajukan usul kepada pemerintah misalnya, dan dananya sudah keluar, maka prosedur ini bisa tinggal menyelesaikan pengadaan alat atau media yang dibutuhkan sesuai dengan
besarnya pembiayaan yang disetujui. Kemudian yang terakhir, menunjuk seorang atau beberapa orang untuk melaksanakan pengadaan alat. Nah, penunjukan ini sebaiknya mengingat beberapa hal. Pertama itu keahlian, kelincahan berkomunikasi, kejujuran, dan sebagainya. Dan tidak hanya seseorang. Makanya saya bilang menunjuk seseorang atau beberapa orang, tapi sebaiknya beberapa orang. Nah, perencanaan yang telah diterangkan ini berlaku dari sarana yang lain, mulai dari prasarana, dalam hal ini tanah, gedung, ruang kelas, dan sarana-sarana lainnya, perabot, kelengkapan kelas, dan kelengkapan ruang lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah dapat tercipta dan terpenuhinya pencapaian tujuan pendidikan. Sebagai contoh, misalnya persyaratan pendirian gedung sekolah tidak boleh dekat dengan jalan besar atau tempat gaduh lainnya. Persyaratan untuk perabot kelas disesuaikan dengan keperluan akan ketenagaan belajar anak-anak, tidak boleh mengganggu pertumbuhan dan kesehatan anak. Ukurannya harus sesuai dengan umur atau tumbuh anak rata-rata. Paling sedikit harus 3 ukuran. Ukuran besar, ukuran sedang, dan ukuran kecil. Nah, selain ukuran, syarat kedua adalah untuk bobotnya tidak boleh terlalu berat. Harus enak untuk dipakai. Bobotnya harus memungkinkan untuk dipindah-pindah oleh anak sendiri jika guru menggunakan metode diskusi. Kelengkapan kelas seperti papan absensi, kemudian papan piket, susunan kepengurusan kelas atau struktur kelas dan sebagainya juga harus memenuhi persyaratan keindahan, kebersihan, dan kejelasan. Sebaiknya untuk semua sekolah ada keseragaman bentuk, warna, dan ukuran. Yang penting dibicarakan lagi adalah buku-buku tulis, buku-buku bacaan, dan papan tulis. Buku tulis harus diproduksi sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan edukatif. Buku-buku tulis zaman sekarang itu banyak diberikan gambar-gambar pada sampulnya. Nah, gambar-gambar penyanyi terkenal atau gambar-gambar bintang film. Nah, semestinya diganti dengan gambar-gambar yang dapat memberikan cermin pendidikan. Misalnya siswa teladan, nyanyian wajib, gambar hasil seni, dan sebagainya. Bentuk fisik buku bacaan seperti warna kertas, ukuran jarak, garis, dan lain-lain yang berpengaruh pada kesehatan dan kemudahan penyerahan isi harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Seperti ukuran huruf misalnya, makin tinggi tingkat kelasnya boleh makin kecil. Mengenai persyaratan isi dan bahasa juga ada ketentuannya tersendiri. Nah, papan tulis tidak hitam, asal catnya berwarna gelap dan tidak mengkilap, serta mudah dibersihkan. Ukuran papan tulis banyak dipengaruhi ukuran ruangnya. Yang penting untuk diperhatikan adalah penempatannya. Pemasangan papan tulis harus dipertimbangkan sehingga semua anak dapat melihat dengan jelas semua tulisan-tulisan yang terpapang di papan tersebut. Jika mungkin, papan tulis dapat dinaik turunkan tetapi tidak
membahayakan anak. Itu beberapa penjelasan terkait dengan perencanaan dan pengadaan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan. Nah, pada tahap selanjutnya adalah penyimpanan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan. Nah, penyimpanan itu merupakan kegiatan pengurusan, pengaturan, perlengkapan di dalam ruang penyimpanan atau gudang. Nah, cara untuk penyimpanan bisa menyediakan ruangan, menyediakan lemari tertutup atau terbuka, rak, gudang. Nah, gudang ini bisa menjadi pusat segala atau semua fasilitas yang ada, dalam artian fasilitas yang bisa dipindah. Kemudian selanjutnya adalah inventaris. Nah, kegiatan ini melaksanakan pengurusan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang yang menjadi milik sekolah. Caranya adalah menggunakan kartu inventarisasi ruangan, kartu inventaris barang, buku inventaris, dan yang terakhir pemberian tanda inventaris. Kegunaan dari inventaris ini adalah pengendalian dan pengawasan barang, pemanfaatan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing barang. Kemudian pemeliharaan, kegiatan penjagaan dari kerusakan suatu barang sehingga barang tersebut dalam kondisi baik dan siap pakai. Caranya adalah penempatan atau penyimpanan, bentuk, sifat, dan jenis barang, waktu. Ini bisa rutin, bisa berkala pemeliharaannya. Nah, untuk penyimpanan, inventaris, kemudian pemeliharaan itu merupakan satu kesatuan kegiatan yang saling bersinggungan. Kegiatan pertama yang dilakukan setelah proses inventaris dan pencatatan ke dalam buku daftar inventaris, waktu terjadi proses pengadaan alat, khususnya yang bersangkutan dengan alat-alat yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, serentak pula harus disediakan tempat penyimpanan, bisa berupa ruangan, lemari tertutup ataupun lemari terbuka, dan sekat-sekatnya. Hal yang sering dilupakan adalah pengadaan tempat penyimpanan, sehingga setelah barang datang baru kebingungan di mana akan disimpan. Oleh karena itu harus menjadi perhatian agar alat yang sudah dibeli akan tetap terpelihara dengan baik. Pengaturan yang dilakukan sebelum alat-alat digunakan disebut peraturan awal, meliputi memberikan identitas pada alat, yaitu nomor inventaris dengan kode tertentu untuk jenis tertentu. Yang kedua, pencatatan alat ke dalam buku daftar inventaris. Yang dimaksud dengan buku inventaris itu adalah buku yang digunakan untuk mencatat daftar kekayaan suatu sekolah. Dengan adanya buku inventaris maka akan mempermudah pengontrolan dan pengecekan kembali sewaktu-waktu jika diperlukan. Yang ketiga adalah penempatan alat ke dalam ruang atau almari yang sudah diberikan kode.
Untuk sekolah yang besar yang memiliki banyak alat, pemisahan ini didasarkan atas penempatan dalam almari. Tetapi jika alat-alatnya hanya sedikit, pemisahan bisa dilakukan atas rak-rak saja. Misalnya rak alat IPA, rak alat matematika, dan lain sebagainya. Sesudah dilakukan pengaturan awal, maka alat-alat ataupun sarana lain yang sudah siap untuk digunakan, penggunaan alat ini harus atau dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu banyaknya alat untuk tiap macam, banyaknya kelas, banyaknya siswa dalam tiap-tiap kelas, banyaknya ruang atau lokal yang ada di sekolah. Dengan mengingat beberapa faktor di atas, serta pola pengaturan alat pelajaran, maka secara umum dapat diatur sebagai berikut. Alat pelajaran untuk kelas tertentu, ada kalanya suatu alat hanya dipergunakan untuk kelas tertentu sesuai dengan materi kurikulum. Jika banyaknya alat untuk mencukupi banyaknya kelas, maka sebaiknya alat-alat tersebut disimpan di kelas agar memudahkan dalam penggunaannya. Alat pelajaran untuk beberapa kelas. Apabila banyaknya alat terbatas, padahal yang membutuhkan lebih dari satu kelas, maka alat-alat tersebut terpaksa digunakan bersama-sama secara bergantian. Kemudian pengaturannya adalah alat pelajaran yang diangkut ke kelas yang membutuhkan secara bergantian. Yang kedua, alat pelajaran disimpan di suatu ruang dan guru mengajak siswa mendatangi ruangan itu. Ini sistem laboratorium. Ada juga alat pelajaran untuk semua siswa. Nah, penggunaan alat pelajaran ini dapat dilakukan dengan membawa kelas yang membutuhkan secara bergantian atau siswa yang akan menggunakan alat tersebut mendatangi ruangan tertentu. Nah, dua sistem ini mendatangkan alat ke kelas atau mendatangkan siswa ke ruang tertentu ada kebaikan dan keburukannya. Jika alat didatangkan ke kelas, maka yang terjadi adalah kelas tetap. Dan jika siswa mendatangi ruangan akan terjadi kelas berjalan. Kelas adalah, yang dimaksud kelas di sini adalah sekelompok anak yang dalam waktu yang bersamaan itu belajar bersama di bawah bimbingan seorang guru. Ini berbeda sekali dengan penggunaan mebel, bangku, meja yang hanya diatur untuk tiap-tiap kelas, dalam arti tidak dikeluarkan dan dimasukkan kembali ke tempat penyimpanan seperti alat-alat pelajaran. Maka setelah digunakan alat-alat tersebut harus diatur kembali. Inilah yang disebut dengan pengaturan kembali. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa anak-anak atau siswa itu harus diberi kesempatan untuk melaksanakan pengaturan kembali. Yang lebih awal dari itu adalah siswa harus diberitahu dan diawasi bagaimana menggunakan alat-alat pelajaran yang dimiliki oleh sekolah. Banyak sekali ketahanan alat sekolah tergantung dari cara menggunakannya.
mengikut sertakan anak ke dalam pemeliharaan dan pengaturan kembali itu paling tidak mempunyai 3 manfaat. Yang pertama adalah melatih anak untuk bertanggung jawab terhadap barang-barang yang sudah mereka gunakan. Yang kedua, mendidik anak untuk merasa ikut memiliki barang-barang milik sekolah, sense of belonging. Yang ketiga, anak-anak itu akan menjadi lebih paham akan seluk-beluk alat-alat yang mereka pergunakan. Kemudian selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan itu adalah kegiatan pengamatan, pemeriksaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah untuk menghindari penyimpangan, penggelapan, atau penyalahgunaan. Jadi fungsi dari penginventarisan dan pemeliharaan itu adalah agar supaya memudahkan dalam pengawasan. Selain itu juga agar supaya memberikan alat atau media yang dimiliki itu dapat memberikan manfaat yang maksimal. Kemudian proses terakhir dari manajemen fasilitas atau sarana prasarana pendidikan adalah penghapusan. Kegiatan ini adalah meniadakan barang-barang dari daftar inventarisasi karena barang itu sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau pemeliharaannya terlalu mahal. Barang-barang yang ada di sekolah itu merupakan barang milik negara karena dibeli oleh uang negara. Oleh karena itu harus dijaga dengan baik keberadaannya agar tidak lekas rusak. Walaupun demikian, apabila barang-barang tersebut sudah dimanfaatkan terlalu lama, akan sampai pula pada saat memudar atau daya gunanya itu berkurang. Beberapa jenis barang mungkin begitu rusak satu kali sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Tetapi ada beberapa barang yang masih dapat direparasi atau diperbaiki. Mungkin juga barang tersebut dapat digunakan, akan tetapi 1 atau 2 kali kemudian rusak kembali dan harus diperbaiki lagi. Pada waktu dalam perbaikan atau pada saat sedang dalam perbaikan, barang tersebut tidak dapat dipergunakan. Nah, pekerjaan ini jadi terganggu karena kadang-kadang harus tertunda atau berhenti. Jika barang itu kemudian dianggap penting dan pekerjaan tidak dapat ditiadakan atau dihentikan, maka pemakai harus mencari ganti dengan cara meminjam atau menyewa. Dalam perhitungan biaya, maka kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan sehingga harus meminjam atau menyewa ini harus diperhitungkan sebagaimana harga. Apabila biaya pembelian atau harga barang lebih mahal, maka sebaiknya barang-barang tersebut harus disingkirkan.
Nah, urusan penyingkiran barang dapat diartikan sama dengan penghapusan barang. Dalam buku pedoman urusan penyelenggaraan sekolah menengah disebutkan bahwa barang yang dimaksud dengan penghapusan ialah kegiatan yang bertujuan untuk menghapus barang-barang milik negara dari daftar inventaris Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai salah satu fungsi dari pengelolaan sarana prasarana, jadi penghapusan ini mempunyai arti satu, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian yang jauh lebih besar yang disebabkan oleh pengeluaran yang semakin besar untuk biaya perawatan dan perbaikan atau pemeliharaan terhadap barang yang semakin buruk kondisinya. Yang kedua adalah pemborosan biaya untuk pengamanan barang-barang yang berlebihan atau barang lain yang karena beberapa sebab tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian untuk meringankan beban kerja inventarisasi karena banyaknya barang-barang yang tinggal menyusut. Kemudian membebaskan barang-barang dari tanggung jawab satuan organisasi atau lembaga pendidikan yang mengurusnya. Walaupun penghapusan barang ada keuntungannya, tetapi tidaklah gampang bagi suatu lembaga untuk mengadakan suatu penghapusan. Barang-barang yang dapat dihapuskan dari daftar inventaris harus memenuhi salah satu atau beberapa syarat berikut. Yang pertama adalah dalam keadaan rusak berat yang sudah dipastikan tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Jadi kalau barangnya sudah tidak dapat diperbaiki, tidak dapat dipergunakan lagi, maka sebaiknya dihapus. Yang kedua adalah perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar sekali sehingga merupakan pemborosan uang negara. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Ini adalah beberapa alasan yang diperbolehkan untuk menghapus suatu barang dari daftar inventaris. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini seperti mesin tulis, mesin tik. Biasanya sekarang sudah diganti dengan komputer. Kalau dulu itu pakai mesin tik, sekarang sudah pakai komputer. Kemudian barang-barang yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi. Kemudian ada penurunan efektivitas kerja. Misalnya dengan menggunakan mesin tulis baru, dengan mesin komputer, sebuah pelajaran bisa diselesaikan dalam 5 hari. Akan tapi jika menggunakan mesin tik yang hampir rusak, ini harus atau menelan waktu sampai 10 hari. Yang terakhir dicuri, kebakaran, diselewengkan, musnah akibat bencana alam atau lain sebagainya. Ini kalau sudah tidak ada akibat bencana alam atau dicuri, itu juga harus dihapus. Nah, penghapusan ini dapat melalui beberapa tahap, yaitu pemilihan barang yang
dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu memperkirakan kebutuhan. Yang kedua, memperhitungkan faktor-faktor penyingkiran dan penghapusan ditinjau dari segi nilai uang. Membuat perencanaan, membuat surat pemberitahuan bahwa akan diadakan penghapusan barang. Kemudian melaksanakan penghapusan atau penyingkiran barang. Caranya adalah mengadakan lelang, menghibahkan kepada badan atau instansi lain, membakar, menyingkirkan. Nah, ini harus disaksikan oleh atasan, membuat berita acara penghapusan. Ini beberapa alasan dalam penghapusan barang dari daftar inventaris. Nah, lelang ini untuk barang-barang yang masih bisa digunakan atau masih memiliki nilai ekonomis. Kemudian jika barangnya sudah tidak bisa dipergunakan kembali, maka bisa dibakar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.